Dambai Jaya, Kecamatan Kota Utara, Gorontalo. Langsung saja ke pertanyaannya. Permasalahan apa yang dihadapi remaja masa kini yang menyebabkan mereka jarang melakukan ibadah di rumah? Menurut saya mungkin dari faktor teknologi yang saat ini semakin canggih, ya bisa dibilang secara garis besar 70% remaja lebih menghabiskan waktu bermain game dan meninggalkan waktu sholat. Langsung pertanyaan kedua, bagaimana solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh remaja masa kini agar mereka mau mendatangi tempat ibadah di Allah? Kalau dari saya, solusi apa yang mungkin kepada anak muda, kita sebagai orang tua kayak rangkul kembali anak muda mengingatkan kembali, saling menyadarkan. Jadi jangan terus bergantung kepada main HP sampai malam, atau di saat mau sholat main HP meninggalkan. Jadi orang tua juga harus berperan penting, tegas dalam mengajarkan hal-hal. Kita harus dikerjakan selama kewajiban. Dan juga harus tegas tentang kemana. Jadi selain dari kesadaran diri sendiri, ternyata peran orang tua dalam mendidik anak juga itu sangat penting ternyata ya. Sebenarnya ada lagi, itu kan peran orang tua. Nah, peran orang tua itu kan membatasi. Yang kedua itu adalah edukasi. Jadi selama kita mengedukasi anak-anak ini ya dari sekolah ataupun dari lingkungan, mungkin dampak negatif ini akan hilang. Terus pertanyaan yang ketiga, selama kakak-kakak menjadi remaja masjid di Al-Haul, apa dampak positifnya untuk masyarakat? Dampak positif mungkin di sini kita mengajarkan bahwa tidak di sini memberikan fasilitas seperti kebersihan dalam melaksanakan sholat. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Solusi apa? Mungkin Dampaknya meringankan dari beban masyarakat sendiri. ya, jadi kayak Soal gitu, kebersihan. saya berpartisipasi dalam kebersihan masjid, membantu warga yang sedang kesusahan juga. Baik, terima kasih Kak. Oh iya. Pengertian sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau biasa disebut life learning adalah suatu pendekatan yang menekankan pentingnya proses belajar yang berkelanjutan, yang tidak terbatas pada usia atau tahapan kehidupan tertentu, melainkan berlangsung sepanjang hidup individu. Konsep ini mengakui bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman hidup sehari-hari, pekerjaan interaksi sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Hasil laporan observasi PPM di Masjid Al-Huda. Tujuan: 1. Pengembangan karakter. 2. Keterampilan hidup atau life skills. 3. Kemandirian. 4. Partisipasi sosial. Adapun manfaat: 1. Penguatan karakter moral. 2. Peningkatan keterampilan belajar. 3. Pembelajaran non-formal. 4. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan. 5. Meningkatkan semangat belajar. Nilai tambah studi literatur terkait program pemberdayaan dan pendampingan remaja di masjid mengkaji berbagai literatur yang relevan mengenai peran masjid dalam pembinaan remaja serta pentingnya pemberdayaan remaja dalam konteks sosial dan spiritual. Dalam hal ini, masjid memiliki potensi besar sebagai tempat pendidikan non-formal yang tidak hanya mengajarkan aspek agama, tetapi juga melayani nilai sosial, keterampilan hidup, dan pengembangan karakter.
Metode pembelajaran menggunakan metode yang pembelajaran interaktif, yaitu metode pembelajaran yang mengaktifkan partisipasi remaja seperti diskusi, kelompok, role play, dan simulasi, dan juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, misalnya platform online dan untuk pelatihan atau pembelajaran jarak jauh. Kegiatan utama: 1. Pengajian rutin diskusi kitab. 2. Pembimbingan ibadah yang benar. Yang ketiga, program tahfiz atau menghafal Al-Quran. 4. Pemberian tanggung jawab dan pengelolaan kegiatan masjid. 5. Kepelatihan keterampilan teknis. 6. Program bakti sosial, pembagian makanan kepada yang membutuhkan. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekitar masjid dan ikut serta dalam kegiatan amal. Evaluasi konseptual program. Indikator keberhasilan dalam aspek spiritual. 1. Peningkatan kualitas ibadah remaja. Adapun indikator keberhasilan dalam aspek pendidikan dan akademik, yaitu 1. Peningkatan minat belajar remaja menunjukkan peningkatan dalam belajar. Adapun peningkatan keterampilan non-akademik, 1. Remaja mulai menguasai keterampilan yang dapat mendukung mereka dalam seperti berbicara di depan umum. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dengan demikian, PPM di Masjid Al-Haul tidak hanya memberdayakan remaja untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga membentuk generasi muda yang memiliki kontribusi positif dalam pembangunan sosial dan masyarakat. Program ini menjadi model pemberdayaan yang holistik, mengintegrasikan aspek spiritual, pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus. Adapun saran bagi saya, program PPM di Masjid Al-Haul memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi remaja, baik dalam aspek spiritual, sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, beberapa langkah pengembangan perlu diterapkan. Dengan demikian, meningkatkan keterlibatan keluarga, memperluas kerjasama eksternal, serta memperkuat aspek kewirausahaan dan pengabdian masyarakat. Program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan mendalam bagi remaja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.